semua ini, nah abuhu alimun menjadi khobar kana. Ada berapa kata ini? 1, 2, 3. Maka bukan tunggal, tapi jumlah. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Ini namanya khobar kana. Nah, kenapa ini tidak nasab? Abuhu bukan abahu. Karena yang nasab itu semua jumlahnya, bukan per kata. Jadi ini kita urai, abuhu menjadi mubtada, alimun menjadi khobar mubtada. Baru ini digabungkan semuanya mubtada khobar, menempati nasab menjadi khobar kana. Ini murojaah ya, menjadi khobar kana. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Langsung buka halaman 164 ya. Ini adalah khulasatul asma'il mansubat, keringkasan atau kesimpulan isim-isim yang harus dinasabkan. Kita sampai di al-mustathna bi illa ya. Jadi yang pertama wajib nasab karena jabatannya sebagai maf'ul bih, sebagai objek atau isim yang kena perbuatan. Contoh darabtu Zaidan, saya mukul Zaid. Maka Zaid sebagai orang yang kena perbuatan, maka dia wajib nasab karena menjadi maf'ul bih. Yang kedua maf'ul li ajlih. Adanya maf'ul ini karena adanya maf'ul ini ya untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kenapa kamu sholat? Karena saya beriman kepada Allah. Nah, jadi apa bahasa Arabnya? Shallaitu imanan billah. Shallaitu, saya sholat. Nah, kenapa kamu sholat? Nah, itu karena iman. Nah, iman itulah yang disebut dengan maf'ul li ajlih. Adanya maf'ul li ajlih untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Shallaitu imanan billah. Saya sholat karena, maka ada tambahan karena imanannya wajib nasab karena menjadi maf'ul li ajlih. Saya sholat karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, maf'ul fih atau dzarab, isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Saya di depan masjid, ana amamal masjidi. Amama, kenapa nasab fathah? Karena menjadi maf'ul fih atau dzarab. Safartu yaumal jumu'ati. Kenapa yauma nasab? Karena dia adalah dzarab zaman atau maf'ul fih, maka wajib nasab. Isim yang menunjukkan kata tempat atau waktu, maka dia wajib nasab. Contoh ana amamal masjidi, amamanya nasab karena menjadi maf'ul fih. Safartu yaumal khamisi, yauma nasab karena menjadi maf'ul fih. Yang keempat, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah isim yang nasab ya, dan dia berupa masdar yang disebutkan setelah fi'ilnya, dan fungsinya bisa sebagai takkid penguat. Contoh darabtu Muhammadan dorban. Darabtu Muhammadan dorban. Saya mukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Maka dorban di sini maf'ul mutlaq dan dia masdar, nasab wajib, dan dia disebutkan setelah fiilnya yang sama yaitu doroba, maka masdarnya dorban. Kemudian yang kelima maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah, isim yang menunjukkan makna bersama atau terjadinya perbuatan secara bersamaan. Contoh sara aliyun wan nahra. Sara aliyun wan nahra. Ali berjalan bersama dengan sungai. Jadi dia berjalan di tepi sungai. Ketika sungai mengalir, maka seakan-akan dia berjalan bersama sungai. Nah, safartu wan nahra. Maka an-nahranya menjadi maf'ul ma'ah. Ya. Dan maf'ul ma'ah ini wajib sebelumnya ada waw. Waw apa namanya? Waw ma'iyah. Waw yang menunjukkan makna bersama, bukan maknanya dan. Jadi ma'asara aliyun wan nahra. Ali berjalan bersama sungai. Maka nahranya wajib nasab karena menjadi maf'ul ma'ah. Yang keenam hal. Hal adalah isim yang nasab
yang menunjukkan keadaan si pelaku atau objek. Ya, contoh, shallaitu jalisan. Saya duduk dalam keadaan duduk. Saya sholat dalam keadaan duduk. Nah, jalisan itu hal, yaitu dia menjelaskan keadaan dari sebuah perbuatan. Shallaitu, saya sholat. Keadaan kamu sholatnya bagaimana? Jalisan, dalam keadaan duduk. Nah, maka hal wajib nasab, perhatikan jalisan. Shallaitu jalisan. Contoh yang lain, nimtu maridan. Saya tidur dalam keadaan sakit, garing. Maka maridan wajib nasab karena menjadi hal, menjelaskan kondisi si pelaku. Kemudian yang ketujuh, tamyiz. Isim yang nasab menjelaskan mumayyaz, menjelaskan isim yang belum jelas, ya. Isim yang nasab yang menjelaskan isim yang kurang jelas, padahal secara susunan sudah sempurna. Contoh, ishtaraitu 'ishrina. Ishtaraitu 'ishrina. Saya telah membeli 20. Ini secara susunan sudah sempurna. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Namun secara makna belum lengkap, tidak difahami. Saya membeli 20. Orang bertanya, 20 apa? Maka wajib ada tamyiz sebagai penjelas dari kalimat 20 tadi. Yang ternyata dia beli 20 mobil. Maka mobilnya wajib nasab sebagai tamyiz penjelas dari kata yang mubham, yang masih belum jelas kalimat 20. Ishtaraitu 'ishrina sayyaratan. Saya telah membeli 20 mobil. Maka mobilnya wajib nasab sayyaratan. Kenapa? Karena sebagai tamyiz, yaitu penjelas dari kata 20. Ishtaraitu 'ishrina. Saya telah membeli 20. Nah, ini secara susunan anak katakan dia sudah sempurna. Ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kata kerja, pelaku, dan objek. Namun secara makna belum lengkap. Orang yang mendengar belum paham 100%. Kata dia, saya telah membeli 20. Nah, ini 20 apa? Masih mubham. Maka wajib ditambah tamyiz. Sayyaratan nasab karena menjadi tamyiz. Kemudian isim yang nasab yang ke-8, mustatsna. Isim yang dikecualikan. Ya, ada bentuk jamak, kemudian ada yang dikecualikan. Contoh, telah hadir para siswa kecuali Muhammad. Nah, maka Muhammad ini yang dikecualikan dari para siswa, maka dia juga wajib nasab. Hadaratul labu illa Muhammadan. Hadaratul labu illa Muhammadan. Telah hadir para siswa kecuali Muhammad. Nah, Muhammadan mustatsna namanya, i'rabnya mustatsna wajib nasab. Kenapa? Karena dia adalah isim yang dikecualikan dari kata para siswa. Nah, kemudian mustatsna bisa menggunakan illa, juga bisa menggunakan ghaira, siwa, dan juga bisa menggunakan khala, ada, dan hasya. Kalau illa maknanya kecuali, ghaira, siwa, khala, ada, dan hasya maknanya adalah selain. Contoh ghaira dan siwa. Rasabal auladu ghairu aliyin. Rasabal auladu ghairu aliyin. Tidak lulus atau rasib itu tidak lulus ya. Tidak lulus para siswa kecuali selain Ali. Berarti yang lulus siapa? Cuma Ali. Nah, ghaironya wajib nasab. Ghaironya wajib nasab karena dia menjadi istitsna. Rasaba, rasib tidak lulus. Rasabatul lab. Nah, telah rasib atau tidak lulus para siswa ghaira selain atau kecuali bisa juga aliyin. Nah, maka ini istitsna wajib nasab. Wajib nasab. Dan ini namanya tamujab ya, semoga masih ingat. Tamujab itu ininya kalamnya tidak ada nafi. Mujab tidak ada nafi. Tidak ada huruf nafi di sebelumnya. Tidak ada huruf nafi ya.
Kalau seandainya ada huruf nafi, maka dinamakan tam apa? Tam manfi. Manfi, ini mujab, ini manfi. Kita tinggal tambah ma, tidaklah, huruf nafi. Rosaba, tidaklah, tidak lulus. Tidaklah rosib para siswa selain Ali. Nah, kalau ini kan yang tidak lulus para siswa. Nah, kalau ini yang kedua, yang tidak lulus siapa? Ali, ya. Tidaklah rosib, tidaklah tidak lulus, tidaklah rosib para siswa kecuali Ali. Nah, ketika tamnya tam manfi, perhatikan. Nah, ini maka ini boleh dua, boleh ghaira, boleh ghairu. Paham? Boleh ghaira, boleh ghairu. Kenapa? Kalau ghaira menjadi mustatsna, nah, menjadi mustatsna. Mustatsna. Kalau ghairu jadi badal, mengikuti tulabu rofa, maka dia juga rofa, menjadi badal, pengganti. Ya. Marasabat tulabu ghaira atau ghairu. Boleh ghaira, boleh ghairu. Kalau ghairu menjadi mustatsna, kalau ghairu menjadi badal. Mana yang dia ikuti? Tulab. Tulabunya rofa, maka dia juga rofa. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian mustatsna dengan menggunakan khala, ada, dan hasya. Khala, ada, dan hasya. Ya. Khala, ini juga maknanya adalah selain. Khala, ada, dan hasya. Ini ya, nah. Contohnya apa di situ? Dia setelahnya boleh nasab dan boleh majrur, ya. Contohnya raja'al auladu khala aliyan atau aliyin. Nah, ini sama ya, artinya selain. Contoh raja'a, kembali, tulab saja. Kembali para siswa, ini bulikan ya, kalau bahasa kitanya. Selain siapa? Boleh khala, ada, atau hasya, sama saja maknanya selain. Selain Muhammad. Nah, selain Muhammad. Nah, Muhammad ini boleh dua. Boleh nasab, boleh majrur, dijarkan dengan kasrah. Boleh nasab, fathah, boleh majrur, kasrah. Nah, ya. Kalau ini fathah, nasab, maka ini kita anggap sebagai apa? Fi'il. Maka fi'il ini menjadi maf'ul bih. Paham, David? Coba. Ya, anak contoh. Nah, kalau ketika antum nasabkan, ini pilihan boleh dua. Boleh Muhammadan, boleh Muhammadin. Ketika ini nasab, maka ini fi'il. Dianggap sebagai fi'il. Maka ini maf'ul bih. Nah, maka fa'ilnya dhamir huwa. Fa'ilnya dhamir huwa. Ini menjadi fa'il. Nah, kalau contoh yang kedua, roja'a. Maf'ul bih itu yang kena perbuatan atau objek. Raja'atul labu khala Muhammadin. Nah, kalau dia majrur, maka ini dianggap sebagai apa? Huruf jar. Seperti min, maka ini wajib majrur kasrah. Nah, ini murojaah ini. huruf jar. Itunya boleh dua. Boleh nasab, kalau antum nasabkan maka ini sebagai fi'il. Kalau antum majrurkan maka ini huruf jar. Di Alfiyah, semoga masih ingat, haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khala hasya ada fi an ala. Nah, haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khala hasya ada fi an ala. Itu termasuk huruf jar. Nah, ini ketika antum majrurkan maka ini adalah huruf jar. Nah, boleh ada raja'atul labu, ada Muhammadin. Raja'atul labu hasya Muhammadin Muhammadan. Semuanya maknanya sama. Selain ya. Kembali para siswa selain atau kecuali Muhammad. Berarti yang tidak kembali siapa?
si Muhammad. Boleh harokatnya fathah, boleh harokatnya kasrah. Kemudian yang ke-9, isim nasab yang ke-9 adalah khobar kana. Khobar kana. Nah, contohnya adalah khobar itu ada dua, ada mufrad dan ada ghairu mufrad. Nah, jadi ringkasnya seperti ini. Ini tentang bab khobar ya, bukan isim mufrad, beda lagi. Khobar kana. Sebagaimana juga ada khobar mubtada. Nah, ada khobar itu bentuknya mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, mufrad maksudnya adalah khobarnya satu kata. Satu kata. Mufrad khobarnya satu kata. Tidak mufrad berarti dia tidak satu kata atau jumlah. Nah, dalam kurung bentuk khobar kananya adalah jumlah. Bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Semoga masih ingat. Nah, ada jumlah ismiyah. Ada jumlah fi'liyah. Nah, tadi ini pembahasan kana. Sebelumnya tentang kana dulu. Contoh, kita bikin mubtada, khabar mubtada. Allah Maha Mengetahui. Nah, Allah Maha Mengetahui. Kenapa kita bikin mubtada, khabar mubtada? Karena asal sebelum dimasuki kana, maka asalnya adalah mubtada dan khabar mubtada. Allah Maha Mengetahui. Ini mubtada, alimun. Nah, ini mubtada, ini khabar mubtada. Allah Maha Mengetahui. Kemudian baru kita tambah kana. Nah, maka ini menjadi mansub. Wajib nasab, kenapa? Karena menjadi khabar kana. Nah, wa kana Allahu aliman. Nah, itu banyak di wa kana Allahu ghafuran, wa kana Allahu azizan dan seterusnya. Nah, maka ini wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Karena menjadi khabar kana. Ini isim kana. Ini khabar kana. Nah, khabar kana ini mufradkah, ghairu mufradkah? Mufrad. Karena cuma satu kata. Aliman kan satu kata aja. Maka disebut dengan khabar mufrad. Nah, ada yang khabarnya tidak mufrad, berarti dua kata atau lebih. Dua kata atau jumlah lah. Contoh, kana Muhammadun abuhu. Nah, kana Muhammadun abuhu alimun. Nah, kana Muhammadun abuhu alimun. Nah, ini namanya isim kana. Nah, semua ini, nah, abuhu alimun menjadi khobar kana. Ada berapa kata ini? 1, 2, 3. Maka bukan tunggal, tapi jumlah. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Ini namanya khabar kana. Nah, kenapa ini tidak nasab? Abuhu bukan abahu. Karena yang nasab itu semua jumlahnya, bukan per kata. Jadi ini kita urai, abuhu menjadi mubtada, alimun menjadi khabar mubtada. Baru ini digabungkan semuanya mubtada khabar, menempati nasab menjadi khabar kana. Ini murojaah ya. Menjadi khabar kana. Iya, fi mahalli nasbin. Jadi jumlah antara mubtada dan khabar mubtada menempati nasab menjadi khabar kana. Iya. Itu dia mana Sat? Yang dulu kah? Ya. Nah, ini intinya ini adalah bukan mufrad, bukan satu kata, kan banyak nih gabungan. Digabung jadi satu, maka menjadi khabar kana. Nah, ini ringkasnya. Tidak berlama-lama karena ini adalah cuma ringkasan ya. Yang ke-10, isim nasab yang ke-10, dia menjadi isim inna. Nah, karena artinya adalah ya, adalah. Ini kita ganti. Kita membuat
isim inna dan khabar inna. Lalu kita bikin dulu mubtada khabar mubtada. Allahu ghafurun. Nah, ini mubtada khabar mubtada. Ya. Allah Maha Pengampun. Kita tambah inna, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, apa? Fit innallah. Innallaha wa malaikatahu. Dimasuki inna. Isim innanya wajib nasab. Nah, maka ini wajib nasab. Kenapa? Karena dimasuki inna, statusnya menjadi isim inna. Ini khobar inna. Ini sebaliknya kana ya. Kalau kana ininya rofa, ininya nasab. Kalau inna ini nasab, ini rofa. Khobar kana lagi, khobar inna. Nah, maka isimnya wajib nasab. Isim inna ada yang bentuknya zahir, isim zahir, bukan domir ya. Ini contohnya zahir ini. Bukan domir, bukan kata ganti Allah. Ada yang domir, sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Innaka, bukan inna, sesungguhnya dia. Innaka ghafurun. Nah, kita mengatakan kepada Allah, innaka ghafurun. Ghafurun. Nah, di sini kaknya menjadi isim inna. Ghafurunnya menjadi khobar inna. Kemudian yang ke-11 wajib nasab adalah dia menjadi bukan isim dzanna ya. Dia menjadi maf'ul bih 1 dan maf'ul bih 2. Itu bukan isim dzanna. Menjadi maf'ul bih 1 dan maf'ul bih 2. Jadi isim mansub yang terletak setelah dzanna disebut maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani. Bukan isim dzanna, enggak ada isim dzanna, khabar dzanna enggak ada. Ya, maf'ul bih 1 dan maf'ul bih 2. Contohnya apa? Dzanantu aliyan mujtahidan. Nah, kita bikin mubtada khabar mubtada dulu. Ali itu bersungguh-sungguh. Maka aliyun mujtahidun. Nah, Ali bersungguh-sungguh. Ini polanya mubtada dan khabar mubtada. Yang harus kita ketahui bahwa kana, inna, dan dhanna dia memasuki mubtada dan khabar mubtada. Antum masuki kana aliyun mujtahidan. Inna aliyan mujtahidan. Tidak boleh antum membuat jumlah yang bukan asalnya mubtada dan khabar mubtada. Antum masuki kana, inna atau dhanna, maka tidak boleh. Lalu kita tambah dhanna. Nah, menyangka. Saya menyangka atau menyangka seorang ustadz, Ali itu bersungguh-sungguh. Nah, maka kita bikin dhanna ustadzun. Nah, dhanna ini fi'il biasa, fi'il. Maka ustadz menjadi fa'il. Nah, ini wajib nasab, aliyan dua-duanya wajib nasab. Nah, maka fathah. Ini juga fathah. Nah, apa i'rabnya? Bukan isim dhanna, salah, tapi maf'ul bih pertama. Maf'ul bih awal. Ini apa? Maf'ul bih tsani. Ini ada dua maf'ul bih. Maf'ul bih tsani, as-tsani ya, maf'ul bih tsani. Nah, ini aja maf'ul bih yang kedua. Jadi bukan isim dhanna namanya, tapi adalah aliyan maf'ul bih 1, mujtahidan maf'ul bih 2. Dzan atau dzanantu, saya menyangka. Ali itu bersungguh-sungguh. Maka tu-nya sebagai fa'il, pelaku. Dzanna jadi fi'il biasa. Dzanna fi'il madhi, ustadzun fa'il, aliyan maf'ul bih 1, mujtahidan maf'ul bih 2. Dan harus diingat, dzanna itu memasuki mubtada dan khabar mubtada sebagaimana kana dan inna. Kemudian isim la. Isim la. Ya. Ini yang kemarin ya. Contoh. Jadi
Ada juga yang menasabkan karena statusnya adalah sebagai isim illah. Contoh, tidak ada seorang laki-laki di rumah. Atau misalnya kita ke masjid. Nah, tidak ada siapapun di masjid. Tidak ada seorang pun di masjid. Nah, maka bahasa Arabnya la ahada, tidak ada seorang pun. Nah, kenapa nasab? Karena menjadi isim la. Nah, la ahada fil masjidi. Tidak ada seorang pun di masjid. Ketika masuk kelas, ustadznya masuk kelas. Kedadaan sikung pun apa? Siswanya di dalam kelas. Maka apa bahasa Arabnya? Tidak ada siswa di dalam kelas. Maka la toliba. Nah, wajib nasab. Dan jangan pakai tanwin, toliban, jangan pakai alif lam. La toliba fil fasli. Nah, tidak ada siswa di dalam kelas. Kenapa nasab? Karena menjadi isim la. Itu yang ma'rifah nakirah, enggak usah deh. Agak susah ya. Yang jelas ini isim la nasab karena kalimat ini nasab fathah karena menjadi isim la. Kemudian munada. Kenapa dia nasab? Karena dia menjadi munada isim yang dipanggil. Isim yang dipanggil. Wahai Abdullah. Abdullahnya isim yang dipanggil. Wahai Abdurrahman. Nah, itu namanya isim yang dipanggil. Nah, dia nasab, wajib nasab satu kalau dia beridofat. Ya, isim munada ini yang dipanggil ini beridofat dengan kata yang lain, bersandar dengan kata yang lain. Nah, contoh nama orang sangat banyak. Abdun, hamba. Digabungkan dengan kalimat Allah, maka menjadi Abdullah. Jadi ciri isim bersandar dengan ini, Abdun bersandar dengan Allah. Cirinya adalah satu, Abdunnya tidak boleh pakai tanwin. Ciri yang kedua, Abdunnya tidak boleh pakai alif lam. Ciri yang ketiga, kalimat yang kedua dijarkan. Nah, jadi Abdu ini tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Kemudian kata yang kedua dijarkan, kasrah. Nah, nama Abdullah antum panggil, wahai Abdullah. Maka wajib nasab. Yang mana nasab? Abdanya. Ya Abdullah. Nah, ini kan isimnya beridofat kan? Wajib nasab munada. Munada yang dipanggil yaitu Abdullahnya. Kenapa? Karena munada ini isim yang bersandar dengan kalimat yang lain. Abdu bersandar dengan Allah. Ketika dimasuki ya, maka ini wajib nasab. Contoh, wahai Rasulullah. Apa bahasa Arabnya, Fit? Wahai Rasulullah. Ya Rasulullahi. Nah, ya. Antum tahu kenapa ini nasab? Nah, karena ini munada mudhaf. Rasullahnya bermudhaf bersandar dengan Allah. Wahai yang mengabulkan doa, ya mujibah, mujibahnya nasab. Wahai Rabb semesta alam, ya Rabb bal alam. Kenapa fathah? Karena Rabba bersandar dengan alamin, mujibah bersandar dengan as-sailin, maka wajib nasab. Munada mudhaf. Ya Rabba, nah, kadang antum baca Rabbu atau Rabbi. Karena Rabba bersandar dengan alamin, berarti kan munadanya mudhaf. Maka wajib nasab, ya Rabbal alamin. Kemudian syabihan bil mudhaf. Nah, yaitu isim fa'il. Menyerupai mudhaf. Dia isim fa'il, ya. Disebut menyerupai mudhaf karena maknanya semakna dengan mudhaf. Wahai yang berjalan di dalam kebaikan, yang berjalan di dalam kebaikan. Contoh yang selain ini apa? Selain ya tali'an jabalan. Nah, ya tali'an jabalan inzil. Ya itu contoh syabih bil mudhaf. Isim fa'il kan tali'annya. Ya tali'an jabalan inzil. Coba antum perhatikan maknanya. Wahai pendaki gunung. Itu apa makna seperti makna mudhaf ilaih. Ya. Hamba Allah Abdullah. Itu kan mudhaf ilaih, hamba Allah.
pendaki gunung. Nah, dia maknanya seperti mudhaf. Ya, dua kata digabung jadi satu. Namun lafaznya bukan mudhaf ilaih. Ya talian jabalan. Buktinya taliannya pakai tanwin. Kalau seandainya itu mudhaf, maka kalimat yang pertama tidak boleh pakai tanwin. Contoh ya abadallah, bukan ya abadan Allah, salah. Tapi ya abdallah. Contoh ya sa'iyan fil khairi, maka sa'iyannya wajib nasab. Perhatikan kemarin Anda sebutkan bahwa syabih bil mudhaf ini adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Ya rojian afarabbihi, ya talian jabalan, dan seterusnya. Wahai pendaki gunung, ya talian jabalan. Ya. Isim nasab yang ke-11 adalah dia menjadi munada, isim yang dipanggil dengan adat panggilan seperti ya wahai. Wahai hamba Allah. Nah, hamba Allahnya kan mudhaf ilaih. Hamba disandarkan kepada Allah. Maka abdanya wajib nasab. Ya abadallahi, ya rasulallahi, ya habiballahi. Yang kedua, munadanya jenisnya syabihan bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Ini ringkasnya, syabih bil mudhaf atau menyerupai mudhaf ini adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Kemudian, kenapa disebut syabih bil mudhaf? Karena maknanya sama dengan mudhaf. Contoh, wahai pendaki gunung. Nah, wahai hamba Allah. Pendaki gunung itu kan maknanya sama. Ya, sama-sama maknanya seperti mudhaf ilaih. Tapi dari susunan lafaznya beda. Ya abadallahi dengan ya talian jabalan. Talian itu bukan mudhaf, jabalan bukan mudhaf ilaih. Tapi maknanya sama dengan mudhaf ilaih. Nah, ketika dia syabih bil mudhaf maka wajib nasab. Ya talian isim fa'il, talian isim fa'il, tala'a taliun. Ya talian jabalan inzil. Wahai pendaki gunung tuh turun, dan seterusnya. Kemudian wajib juga munada ini mansub kalau munadanya jenisnya nakirah ghairu maqsudah. Dia nakirah umum dan tidak ditentukan siapa yang dipanggil. Contoh, orang yang buta, gugur, tercerobok ke parit, minta bantuan lah. Dan dia tidak melihat siapapun di situ. Maka dia memanggil siapapun. Ketika dia memanggil siapapun, dia tidak menentukan siapa dia. Ya. Wahai laki-laki, wahai seseorang, tolonglah saya. Maka seseorang ini wajib nasab. Ya ahadan, anqidhni, selamatkan aku. Atau ya rajulan, wahai seorang laki-laki, anqidhni. Kalimat seorang laki-laki itu kan umum. Tidak ditentukan, bukan nama. Nama kan berarti sudah khusus. Wahai seorang laki-laki itu kan umum, siapapun di situ laki-laki. Maka termasuk rajulan. Nah, kemudian itu namanya nakirah, katanya umum, yang dipanggil umum. Rajulan seorang laki-laki. Ghairu maqsudah, tidak ditentukan. Dia tidak menunjuk laki-laki itu siapa, umum. Maka dia wajib nasab. Ya rajulan anqidhni, ya aliman aftini, dan seterusnya. Ya. Jadi nakirah, kata yang dipanggil itu umum. Contoh rajul bukan nama, wahai seorang laki-laki itu kan umum. Kemudian ghairu maqsudah, dia tidak menunjuk. Beda halnya ketika anak wahai siswa tapi anak tunjuk, itu namanya nanti nakirah maqsudah. Kalimatnya umum, santri kena santri banyak. Kemudian tapi sudah ditentukan orangnya siapa. Itu namanya nanti nakirah maqsudah. Ini nakirah ghairu maqsudah. Nah, maka wajib nasab. Kemudian, munada ini dimabnikan atas dhammah. Ujungnya dhammah. Bukan nasab, bukan fathah. Ujungnya dhammah. Satu, kalau munadanya jenisnya adalah alam mufrad, nama yang tunggal. Nama, alam itu nama. Mufrad, satu kata, bukan beridofat. Beridofat kan dua kata, Abdullah itu dua kata, Abdurrahman dua kata namanya. Ini namanya tunggal, maka dhammah. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Ustadzu, afwan itu bukan nama ya. Ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Zaidu,
Padahal kan Zaidun pakai tanwin, Muhammadun pakai tanwin. Tapi dimabnikan atas dhammah, dia tidak pakai tanwin lagi. Kenapa? Karena dia memanggil nama yang tunggal, nama orang. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Ibrahimu, ya Sulaimanu, dan seterusnya. Kemudian dia juga mabni ala dhammi, ujungnya dhammah dan tidak pakai tanwin, nakirah maksudah. Yang dipanggil ini kalimatnya umum, tapi sudah ditentukan. Contoh santri. Santri itu kan banyak. Santri Bakkah banyak, ada ratusan. Wahai santri ke sini. Tapi ketika Anda memanggil wahai santri, Anda tunjuk orangnya. Berarti kan maksud sudah ditentukan sudah. Nah, ketika Anda tunjuk, Anda tentukan wahai santri, maka wajib dhammah. Ya talibu. Nah, bukan ya taliban, ya talibun bukan. Tetapi ya talibu ta'al. Kan talib itu kan santri umum, banyak. Namun maksud sudah Anda tentukan santrinya siapa. Nah, tunjuk orangnya. Ya talib ta'al. Maka ya talibu ta'al. Wahai santri ke sini. Ustadz, yang beneran ustadz banyak, ada ustadz ada macam-macam. Tapi ketika antum memanggil, antum tunjuk beliau. Adab, ya ustadzu, ta'al ke sini. Ya. Maka ustadzu dimabnikan atas dia dhamma dan tidak pakai tanwin. Kemudian isim nasab yang terakhir karena dia menjadi tawabi pengikut isim. Tawabi pengikut isim. Ada sifat atau naat, atop, taukid, badal. Nah, naat itu sifat, ya sifat. Contoh, telah datang seorang laki-laki. Sifatnya apa? Sifat laki-laki ini bakhil misalnya. Nah bakhil ini mengikuti si laki-laki. Nah, ja'a ar-rajulu, telah datang seorang laki-laki. Nah ini kan rofa nih, karena menjadi fa'il, pelaku datang seorang laki-laki. Sifatnya apa? Naatnya, sifatnya apa? Orang ini bakhil. Nah, ini pakai alif lam, ini juga sifatnya wajib pakai alif lam. Nah, ini bakhilu, bakhila, bakhili. Bakhilu. Kenapa bakhilu? Karena dia mengikuti kalimat sebelumnya. Itu namanya tawabi. Pengikut ini mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, maka wajib rofa. Nah, itu kan pembahasan nasab. Kita bikin nasab. Saya memukul. Contoh saja, seorang laki-laki. Apa sifat laki-laki yang antum pukul? Bakhil juga. Ini contoh yang nasab. Nah, ini bakhilu, bakhila, bakhili. Bakhila, David. Kenapa bakhila? Karena dia mengikuti kalimat sebelumnya. Yang punya sifat laki-laki yang bakhil. Yang kedua, tawabi. Yang kedua, atof. Tawabi itu pengikut isim sebelumnya. Atof. Atof adalah pengikut kalimat yang sebelumnya, tapi wajib ada huruf atofnya. Ada waw, ada summa. Ya. Nah. Contoh, ini kita bikin contoh yang sama. Saya memukul seorang laki-laki. Nah. Ya. Sama siapa antum pukul? Bukan cuma seorang laki-laki dan kucing. Nah, ini huruf atof ya. Wajib ada huruf atof antara ini dan ini. Ini al-kittoka, kittuka, kittika, David. Karena dia mengikuti ini. Nah, yang kena pukul bukan cuma laki-laki ini, tapi kucing juga ini lewat bang. Dipukulnya. Karena ini ini namanya huruf atof, wajib ada hurufnya. Ini atof. Maka ini nasab. Kenapa? Karena dia mengikuti sebelum atof. Contoh, saya melihat, ro'a itu, ini yang nasab. Saya melihat seekor sapi. Kemudian, setelah setengah jam, ini huruf atof juga, bukan cuma sapi. Kemudian dia melihat naga. Nah, contoh aja. Pakai alif lam. Tinina. Nah. Antum tahu lah. Dragon Warrior. Satria naga, kubu panda. Itu bahasa Arabnya tininun muqatil. Tininun muqatil. Tinina. Nah, kenapa ini nasab? Karena mengikuti bakarota. Ini huruf
Atof, ini atof. Saya melihat seekor sapi, saya melihat sapi, kemudian naga. Ya. Itu namanya atof. Contoh ra'aitu Aliyan wa Hasanan. Saya melihat Hasan dan Ali. Saya melihat Ali dan Hasan. Ali nasab maf'ul bih. Waw huruf atof. Hasanan nasab juga. Kenapa? Karena dia mengikuti Aliyan, ya, yang diatofi, maka juga nasab. Yang ketiga, tawabi yang ketiga namanya taukid penguat. Contoh di dalam buku Ra'aitul Amiro. Saya melihat pemimpin atau saya melihat presiden. Nah, dalam rangka dia menguatkan yang dia sampaikan, yang dia lihat benar-benar presiden, bukan bawahannya, bukan penggantinya, bukan wakilnya, maka antum kasih tambah lafaz nafsa. Ra'aitul amir. Saya melihat pemimpin atau presiden lah. Nah, kalau seperti ini orang bisa yang mendengar bisa masih meragukan. Saya telah melihat presiden. Jujurlah, benar enggak? Nah, ketika diragukan untuk menguat yang dia sampaikan, maka tinggal tambah nafsahu, dirinya, bukan wakilnya, bukan yang menggantikan, bukan anaknya, tapi memang benar-benar diri si presiden. Ini namanya taukid. Nah, yang ditaukiti yang mana? Yang dia kuatkan, amiro. Amironya nasab, maka ini juga nasab. Nafsahu, dirinya, bukan orang lain, bukan pembantunya, atau misalnya wakilnya, bukan. Tetapi benar-benar dia. Kemudian yang terakhir, tawabi yang terakhir adalah badal. Badal pengganti, isim pengganti bagi isim sebelumnya. Nah, isim pengganti ya. Contoh, saya melihat Muhammad. Nah, ini contoh saja. Ra'aitu Muhammadan. Nah, saya melihat Muhammad. Muhammad ini siapa? Rasulah, adalah utusan Allah. Nah, jadi seandainya kita balik pun kita ganti Muhammad dengan Rasul, maka orang tahu Muhammad ya Rasul, Rasul ya Muhammad. Kita ganti ra'aitu Rasulallahi Muhammadan, maka bisa. Antum hilangkan Muhammad, maka ra'aitu Rasulullah. Orang tahu Muhammad adalah Rasulullah. Antum hilangkan Rasulahnya, maka Muhammad itu adalah Rasulullah. Bisa diganti antara ini dan ini. Ini menjadi maf'ul bih, ini adalah badalnya. Maka dia nasab. Contoh yang lain, Khalifah Umar ya. Misalnya ra'aitu. Ini yang nasab ya. Ra'aitu, saya melihat Umar. Umar. Siapa Umar ini? Al-Faruq. Al-Faruq. Karena mubdal yang diganti Umar ini adalah nasab, maka ini juga nasab. Saya melihat Umar Al-Faruq. Kalau antum balik ra'aitul Faruq, ya juga sudah bisa menggantikan Umar ya Al-Faruq, Al-Faruq ya Umar. Bisa saling menggantikan. Itu namanya badal. Kemudian latihan ya, sebutkan isim-isim yang mansub di bawah ini sesuai dengan jabatannya dalam kalimat. Tadi kan ada isim yang mansub ada 12. Maf'ul bih ka, khabar kana ka, isim innaka dan seterusnya ya. Nah, antum pilih 1 sampai 10 gin. Pilih antum yang mana yang tahu, yang antum anggap paling yakin benar. Silahkan dijawab 1 sampai 10. Ayo, Yandi. Pilih bebas, antum yakin ini jabatannya ini. Ayo, yang mana ya nanti? 1 sampai 10 dulu. 1 sampai 10. Mana isim nasabnya? Menjadi maf'ul bih. Ayo, bebas ya, 1 sampai 10 dulu. Apa Syad? Yang berikutnya? Nomor berapa? Nomor 7.
Yang mana isim nasabnya? Pon. Isim nasabnya mana? Isim nasabnya zalimin. Zalimin, bagus. Jabatannya apa? Ini khabar kana. Khabar kana, iya. Masya Allah. Ya, wa makanu zalimin. Nah, zaliminnya nasab dengan ya karena menjadi khabar kana. Ya, itu kan kanu dari kana. Ayo, Tri. 1 sampai 10. 3. Nomor 3. Yang mana isim nasabnya? Isim nasabnya kullatain. Nah, iya. I'rabnya apa jabatannya? Kana. Apanya karena Jabatan anu menjadi apa jabatannya? khabar Ayo jangan ragu. Dapat siap-siap. Ya. Idza kanal ma'u kullataini. Nah. Isim nasab kan ada 12 tadi. Apa? Dari ada maf'ul bi, maf'ul li ajli. Tidak lepas dari 12 itu. Khabar kana. Al ma'u isim kana kan rafa itu dhammah. Kullataini khabar kana. Itu nasab, isim musanna dinasabkan dengan ya. Mana Fit lagi Fit? 4. Nomor 4. Arba'una yauman. Ya. Mana isim nasabnya? Yauman, bagus. Apa jabatannya? Dzaraf zaman. Bukan dzaraf zaman. Bukan dzaraf zaman. Yauman bukan yauma. Kalau dzaraf zaman, contoh sumtu yaumal itsnain. Ini konteksnya arba'una yauman, contoh saya safar 40 hari. Ini sebenarnya belum lengkap Fit. Ana tambah safartu arba'ina yauman. Nah, menjadi arba'in ya. Safartu arba'ina yauman. Nah, yaumannya apa i'rabnya? Ya. Saya safar 40 hari. Nah, itu sama kayak saya memukul. Bukan. Maf'ul mutlaq itu masdar. Yauman itu bukan masdar. Itu sama seperti darabtu 20 kalban. Saya memukul 20 anjing. Nah, yang tadi. Fit. Ini dia terletak setelah tawabi. Apa kalau tawabi yang mana? Itu sama Fit kayak darabtu 20 kalban. Saya telah memukul 20 anjing. Nah, itu sama. Ya, yang lain Fit, yang lain aja. Tamyiz, iya ya, menjadi tamyiz. Itu halaman 164. Nah, nomor 4, ba'da asma'il adad, terletak setelah bilangan. Ishtaraitu 20 gonaman. Saya telah membeli 20 kambing. Itu sama. Makanya kan Anda tadi ada tambah safartu arba'ina yauman. Ya. Lagi Riandi 1 sampai 15. Ayo. 1 sampai 15. Pilih. Ayo Riandi. Nomor 2, 2 aja. iya yang mudah-mudah aja. Apa? Baca. Isim inna. Innal ma'a. Mana isim nasabnya mana dulu? Ma'a. Nah, fathah. Jabatannya sebagai isim inna. Ayo Sat, lagi Sat. 1 sampai 15. 12 ya. Mana isim nasabnya? Nah. Al-ardo'nya ya. I'rabnya apa? Ini tawabil. Tawabi. Jenis tawabinya apa? Ini na'at. Hah? Na'at? Na'at itu sifat. Itu bukan sifat. Berarti Khalaqas samawati wal ardo. Nah. Ayo. Atof. Waw kan huruf atof. As-samawati itu maf'ul bih nasab. Jama' muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Ardonya nasab. Dia mengikuti samawat. Ya. Wawnya huruf atof kan? Maka ardonya menjadi atof. Ayo Tri, lagi Tri. 1 sampai 15.
13. Ya, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Yang mana? Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Yang mana? Aminan ya. I'rabnya apa? Ayo. Bukan tawabi. Itu bukan tawabi. Kalau tawabi itu antum harus perjelas. Naat, atop, taukid, badal. Yang jelas dia bukan tawabi. Ganti yang lain aja. Ayo. Salah, tawabi salah. Kalau tawabi apa? Sifat bukan, atop bukan. Enggak, bukan salah. Taukid, badal juga bukan. Itu kan artinya, itu kan doa. Rabbi ja'al hadzal balada aminan, ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Nah, aman itu kan nasab. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Nah, ayo. Cari yang lain. Yang mudah-mudah saja. Nama 10 tuh mudah tuh. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Nah, itu mudah. Mana isim nasabnya dulu? U'budu rabbakum. Ayo. Rabbukum itu rafa, salah. Rabbakum. Yang mananya isim nasabnya? Yang mananya? Robbanya, bagus. I'rab hukumnya beda. Robbanya nasab. I'rabnya apa? Siap. Sembahlah Tuhan kalian. Nah, kalian sembahlah Tuhan kalian. Nah, maf'ul banyak, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Ayo. Maf'ul bih ya, maf'ul bih. Sembahlah Rabb kalian, maf'ul bih. Lagi Fit, terakhir. Nah, ini Fit nomor 5 tuh nah. Fahim tu fahman, itu masdar. Berarti itu masdar fahmannya, dan dia terletak setelah fiilnya fahima. Nah, fahim tu fahman. Ana terjemahkan, antum bisa tahu. Saya faham sebenar-benar faham. Nah, bukan taukid, salah. Bukan taukid. Taukid kan tawabi, bukan. Tawabi itu kalau taukid nafsahu tadi, itu bukan nafsahu. Taukid salah. Bukan taukid. Fungsinya memang taukid, tapi i'rabnya bukan itu, bukan taukid. Kalau taukid kan tawabi. Nafsahu itu tawabi, itu taukid. Bukan, salah. Bukan tawabi. Fahim tu fahman, saya memang benar maknanya penguat taukid, tapi bukan itu jabatannya. Nah, ya. Fahim tu fahman, sama seperti dorob tuka dorban. Nah, tadi sedikit. Bukan, maf'ul li ajli itu sebab. Saya paham karena paham. Nah, enggak cocok. Saya paham karena paham. Beda dengan shallaitu imanan. Saya salat karena iman. Nah, itu maf'ul li ajli, sebab. Adanya maf'ul li ajli sebab dari perbuatan. Nah, Fit. Antum menyebut berapa dah? Sisa berapa lagi kan cuma 12. Fit. Saya paham dengan sebenar-benar paham. Nah, maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak. Itu nomor berapa tadi maf'ul mutlak? Nomor 4. Yang li ta'kid ini, nah, darabtu dorban. Dorban masdar dari darabtu. Nah, ini sama. Fahimtu fahman. Ya. Cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.